seorang ulama. Makanya ulama itu mengatakan setiap orang yang mau melakukan sesuatu itu wajib mengetahui keilmuannya. Kalau tidak dia bakal terjerumus di dalam perkara yang tidak diridhoi Allah. Mau tidak mau dagang harus tahu ilmu dagang. Mau sholat wajib tahu ilmu masalah sholat. Mau nikah wajib mengetahui ilmu masalah nikah. Wajib. Kenapa? Tujuannya nanti ketika dia melaksanakan perkara tersebut, dia sudah tidak salah. Artinya dia sudah sesuai dengan tuntunan agama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal amala bima fi kitabillah wa sunnati rasulillah. Al-Fatihah ila hadrati rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti wa ansarihi wa summa ila ruhi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa jami' banatihi wa azwaji tahirat wa sayyidina Hamzah wal Abbas wa Abdullah ibn Abbas wa sayyidina al-Hasan wal Husain wa sayyidina Ali Zain al-Abidin wa Muhammadin al-Baqir wa Ja'far Shadiq wa Musa al-Qadim wa Ali al-Raidi wa Muhammadin Naqib wa Isa ibn al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Abi Alawi wa usulihim wa furahim wa summa ila ruhi sayyidina Qutbil Anfas al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa usulihim wa furahim wa summa ila ruhi Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad sahibur ratib wa usulih wa furahim wa summa ila ruhi Hadzal kitab al-Imam Muhammad Haji Mangan Mastura wa summa ila ruhi Halimah Yusuf bin Salim al-Attas summa ila ruhi Allah yataghashahum ar-rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu ibtah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita diperkumpulkan di tempat yang begitu mulia, di tempat yang istimewa, di tempat yang mudah-mudahan tempat yang penuh dengan kebarokahan. Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah.
Allah Ta'ala memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah Ta'ala memberikan kepada kita rasa ketenangan, yang mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersyukur kepadanya. Dan juga mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini menjadi salah satu sababiah Allah Ta'ala hapus dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan dari kitab Kaifiyatus Shalah. Sampai mana ini ya kemarin ya? Halaman 4 yang saya lupa ini. Iya, makasih Pak, makasih. Halaman 4, wasaniha itu bukan takbiru taharrumin, bukan. Hah? Sebelumnya. Wa yusannu nutqun biman bihin. Ya sa'ili ala surutin niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku, ala surutin niyah, atas syarat-syaratnya niat. Al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyah. Pertama al-qasdu, qasad namanya qasad fi'il, usolli, saya sholat. Itu mengucapkan saya sholat hukumnya wajib, ya, termasuk daripada syarat-syarat sahnya niat dalam sholat. Wa ta'yin, yang kedua menentukan sholat apa yang dilaksanakan. Wal fardiyah, yang ketiga mengucapkan fardu. Jadi kalau kita melaksanakan sholat fardu, jadi ada 3 yang wajib kita ucapkan. Yang pertama, saya sholat. Yang kedua, tentukan sholatnya sholat apa, sholat dhuhur kah, sholat asar, maghrib atau isya. Dan yang ketiga, harus mengucapkan fardu. Jadi kalau misalkan di dalam hati kita mengucapkan, ya, nanti berbarengan dengan takbiratul ihram, Allah, dalam hati kita mengucapkan saya sholat fardu dhuhur, sah. Karena kewajibannya hanya 3. Yang pertama mengucapkan qasad fi'il namanya, ya, usolli. Usolli kan bahasa Arabnya, bahasa kitanya saya sholat. Usolli berarti dalam hati kita. Jadi yang niat itu dalam hati kita, ya, niat mah yang pakai bahasa kita, bukan pakai bahasa Arab. Kalau usolli fardhu dhuhri, sebelum takbiratul ihram namanya itu talafud, namanya lafadz niat. Itu mah tidak diucapkan, itu tidak menjadikan sahnya, tidak menjadikan tidak sahnya sholat. Usolli fardhu dhuhri, itu kita nggak ucapkan, dah itu mah bukannya niat. Yang namanya niat mah nanti dalam hati, yang pakai bahasa kita, ya, yang pakai bahasa kita. Orang Padang pakai bahasa Padang, orang Medan pakai bahasa Medan, bahasa masing-masing, ya, bahasa masing-masing. Cuman kudu hormat juga, jangan mentang-mentang orang Betawi, ya, gua sembahyang, jangan juga kurang-kurang hormat, ya. Tentang orang Betawi ngomongnya gua Allah, gua sembahyang fardu maghrib, jangan juga, ya, kan, ya, kudu hormat juga. Sholatnya ada tata caranya, ya, ada hormatnya, kita menghadap kepada siapa. Walaupun Allah, ya Allah maha paham, ya, mau pakai bahasa, cuman kita harus ada hormat-hormatnya, adab-adabannya, ya. Aku atau saya lah, aku, ya, saya sholat, usolli, itu yang wajib pertama, ya. Yang kedua, tentukan sholatnya sholat apa yang kita laksanakan, zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Yang ketiga, mengucapkan fardu. Jadi Allah, saya sholat fardu zuhur, sah, ya, itu niatnya itu. Saya sholat fardu zuhur, bisa saja kalau misalkan kita buru-buru datang ke musola, imam sudah mau turun ruku, kita pengen dapat ruku bareng sama imam. Kalau misalnya mengucapkan saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, ya, 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala, misalnya itu nggak keburu, sudah ambil yang fardunya saja. Saya sholat fardu dhuhur, ya, mengikut imam,
Hu akbar dah, Pak. Saya sholat fardu dhuhur mengikut imam. Hu akbar, langsung ikut bareng bersama imam, ruku bareng-bareng. Ya. Jadi jangan apa? Jangan nanti karena dihitung orang itu dapatnya rakaat kalau dia bareng tumakninah bersama imam ketika ruku. Jadi jangan si imam udah i'tidal atau si imam udah sujud mentang-mentang masih muda disusul tuh imam. Si imam disusul tuh biasa ya jangan, nggak bisa. Ya, nggak bisa dan nggak kehitung rakaat karena dia nggak berbarengan tumakninah di dalam ruku berbarengan dengan imam. Ya. Kalau misalkan imam udah bangun, kita baru ruku, jangan dihitung juga. Jangan dihitung juga. Imam nggak tahu ya, imam nggak tahu, imam masuk menghadapnya ke depan. Kemudian hubungannya antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi biar apik. Jangan main colong-colong aja, ya. Main colong-colong aja. Nggak bisa ibadah, nggak bisa dipermainkan seperti itu. Ya sa'ili ala surutin niyah, wahai orang yang bertanya kepadaku atas syarat-syarat niat. Al-qasdu wa ta'yin wal fardiyah. Ini kalau sholatnya fardu. Kalau sholatnya sunnah dia cuma dua, nggak mengucapkan fardu, ya. Jadi kalau misalkan sholatnya sunnah tapi sunnahnya sunnah mu'akkotah, ada sunnah mu'akkotah, ada sunnah ghair mu'akkotah. Sunnah mu'akkotah itu sholat sunnah yang ada waktunya. Ba'diyal zuhur, ya, ba'diyal zuhur, salat sunat fajar, salat witir, salat duha, itu ada waktunya. Kalau sekarang salat duha kira-kira sah apa enggak? Enggak sah sekarang, ada waktunya besok. Waktunya besok. Nah, itu mu'akkotah, jadi waktunya memang ditentukan. Ada lagi salat yang enggak ditentukan waktunya, salat sunat mutlak, ya, salat sunat mutlak. Orang duren baru permai, nggak enak badannya kalau nggak sholat, ya, pada pegel badannya kalau nggak sholat, pengen sholat mulu gitu ya. Jadi saya ada banyak ya orang sini mah ya. Pada pegel kayak boleh dibagelin, misalnya nggak sembahyang, nggak enak, ya, nggak enak kalau nggak sembahyang, kalau nggak belum dapat 100 rakaat setiap malam nggak enak, ya. kalau belum dapat 100 rakaat, ya, Asya Allah, alhamdulillah. Pada pegel badan misalin, atau pada puyeng kalau nggak sembahyang belum dapat 100 rakaat, pada puyeng, ya. Pada puyeng mikirin maksudnya gimana jalaninnya. Nah, itu mah salat sunnah mutlak. Allah, saya sembahyang, udah begitu doang. Saya sholat. Kalau sholat sunat yang tidak ada waktunya. Kalau ada waktunya, tentukan sholat sunat. Allah, saya sholat duha. Nggak menyebutkan 2 rakaat, nggak menyebutkan menghadap kiblat, ya. Nah, fardunya hanya 2 kalau sholat sunnah mah, yaitu yang pertama qasad fi'il, yang kedua ta'yin. Ya, Allah, saya sholat duha. Allah, saya sholat witir, ya. Nggak mengucapkan sunnah, memang sunnah itu mah. Tapi kalau fardu yang tadi itu ya adalah 3, ya. Yang 3 yaitu pertama qasad fi'il namanya itu saya sholat, ya. Usolli, saya sholat. Terus yang kedua menentukan sholat apa yang kita laksanakan. Yang ketiga mengucapkan fardu. Allah, saya sholat fardu maghrib, wa akbar, sah. Jadi nggak mengucapkan 3 rakaat, nggak mengucapkan menghadap kiblat, ya, sah. Tapi kalau sholatnya berjamaah, memakmuman itu wajib. Kalau sholatnya berjamaah, kalau nggak mengucapkan makmuman maka batal sholatnya. Kecuali bagi sang imam. Sang imam selain daripada sholat Jumat dan sholat mandhuroh misalkan gitu, ya, sholat yang dinadarkan untuk berjamaah, maka sang imam nggak wajib. Contoh sholat maghrib, ya, imam nggak mengucapkan menjadi imam atau imaman, nggak bisa. Cuman sayang sekali, ya, yang lain dapat pahala berjamaah, si imam nggak, gitu, ya, nggak dapat dia. Wa tusannu al-idhafatu, intaha al-Bajuri, ya, selesai keterangan dari kitab Bajuri. Sarah daripada kitab Fathul Qorib.
Wa tusannu al-idofatu lillahi ta'ala. Sunnah mengidofatkan, menyenderkan, ya, menyenderkan kalimat lillahi ta'ala. Tuh, berarti lillahi ta'ala hukumnya sunnah, ya. Khurujan min khilafi man aujabaha. Karena keluar daripada perbedaan ada ulama yang mewajibkan mengucapkan lillahi ta'ala, ya. Cuman yang masyhur, yang mu'tamad ini tidak, ya, tidak ulama mewajibkan lafaz lillahi ta'ala atau karena Allah ta'ala. Wa tusannu niyatu istiqbalil kiblah. Sunnah juga istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ya, mengucapkan menghadap kiblat hukumnya sunnah. Apalagi wa'adadir rakaat, mengucapkan bilangan rakaat. Jadi yang sunnah mengucapkan lillahi ta'ala, mengucapkan istiqbalul kiblah, mengucapkan bilangan rakaat. Kalau maghrib mengucapkan 3 rakaat, kalau isya 4 rakaat, kalau subuh 2 rakaat, itu mengucapkan bilangan rakaat hukumnya sunnah. Jalanin jangan mentang-mentang haji ini udah pardunya aja, salah juga, jangan jalanin. Ini kalau misalin kepepet, oh karena aku udah tahu ilmunya, kayak tadi model kemana kepepet tuh, misalkan ya kepepet pengen bareng dapat rokaat bareng-bareng bersama imam, bisa itu kita ambil ambil pardunya saja. Atau pengen mau buru-buru memang dalam perjalanan, ya takut kalau misalkan kita ngucapin itu kereta keburu jalan misalkan gitu ya, atau ketinggalan bis, bisa juga kita ambil yang fardunya saja. Kalau udah ada ilmunya mah enak, ya. Kalau udah ada ilmunya, jadi jangan sampai Allah nggak mengucapkan apa-apa. Nah ini yang salah mah. Jadi nggak ada niat di situ, ya, nggak ada niat. Sepintas kayaknya memang enteng, sepintas niat, cuma niat begitu doang. Kalau nggak dipelajarin nggak bisa. Ada orang kadang-kadang baru datang Allahu Akbar, itu niatnya di mana? Saya bingung juga tuh kadang-kadang. Allahu Akbar, udah jadi aja Allahu Akbar, ngikut aja bareng sama si imam. Nggak bisa, si imam nggak bisa menanggung masalah niat mah, kecuali dalam Fatihah. Ya, kalau Fatihah ditanggung memang sama si imam, tapi kalau niat urusan pribadi. Tahu-tahu Allahu Akbar ngikut aja ruku, benerin dulu tuh niat. Kenapa? Niat adalah rukun dan yang nggak bisa ditanggung oleh sang imam. Terus wa yusannu nutkun bimanwiyin, dan disunahkan jadi intaha hasyiah sarhusitin ya, bukan sarhusin, sarhusitin. Wa yusannu nutkun, dan disunahkan mengucapkan bimanwiyin dengan yang diniatkan qabla takbir, sebelum takbir. Tujuannya liyusaidal lisanu al-qalba, membantu ya, membantu si lidah akan hati. Jadi mana bimanwiyin, dengan yang kita niat. Mana yang kita niat? Contoh kita sholat zuhur, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tuh mengucapkan itu hukumnya sunnah. Nah awas, jadi yang pardunya itu yang berbarengan nanti dengan takbiratul ihram, yang diucapkan dengan bahasa kita ya. Apapun yang pakai bahasa kita, yang dalam hati niat mah, bukan yang diucapkan. Seperti apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu mah sunnahnya. Tetap berkewajiban mah dalam hati, saya besok melaksanakan puasa Ramadan. Tuh yang pakai bahasa kita ya, yang pakai bahasa kita. Jadi kalau misalkan dengan yang pakai bahasa Arab, yang dengar, kecuali orang Arab memang bahasanya Arab ya, orang Arab mah. Tapi kalau kita memang bahasanya kita, yang diucapkan di dalam hati kita. Tujuannya diucapkan begitu agar ini membantu hati kita ya, bantu. Intaha Fathul Mu'in. Kalau ada masih keganjalan boleh ditanya ya. Dalam niat. Bab niat itu nanti harus berbarengan dengan perbuatannya.
Niat itu berbarengan dengan perbuatannya. Jadi dengan takbiratul ihram berbarengan. Tapi ada beberapa ibadah yang memang nggak berbarengan, dan kalau berbarengan nggak sah. Contoh seperti apa? Puasa. Ya, puasa Ramadan ini nggak boleh berbarengan. Dia wajibnya tabyid, ngucapinnya malam dalam hati. Ya, di dalam hati ngucapinnya malam. Bab kalau berbarengan pas ketika adzan subuh kita baru mengucapkan, makanya nggak sah tuh. Sebab kalau fardu lupa, fardu nih sholat puasa Ramadan, ya lupa, itu mah nggak jadi kalau puasa fardu, puasa Ramadan, kecuali puasa sunnah. Ya Allah, saya bulan puasa Rajab, tapi tadi udah makan tadi jam 8 bubur, udah 2 mangkok. Emang udah niat tapi gitu ya, ada niat. Nah, terusin itu mah niat itu. Jadi kalau puasa sunnah mah, ya. Tapi kalau puasa wajib mah nggak boleh, ya. Dia wajibnya tabyid karena rukunnya ada 2. Nah, ini maksudnya menjelaskan ini bahwa tidak semua niat itu berbarengan dengan perbuatan, rata-rata berbarengan. Ya, di antaranya yang tidak berbarengan adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan niatnya malam, pas maghrib udah mulai waktunya tuh masuk. Saya puasa esok hari pada bulan Ramadan, ya, di ini tahun, karena Allah Ta'ala dalam hati kita itu. Jadi makanya awas, hati-hati banget. Alhamdulillah kalau taraweh mah tuh ya biasanya beres sholat taraweh suka dituntun sama imam. Ini yang bahaya yang nggak taraweh, ya, habis buka nonton TV ngantuk, ya? Bangun Isya belum, bangun-bangun besok udah mau sahur, niat belum, apa belum. Ini yang bahaya yang ini kan. Paksain, sebenarnya paksain, belum tentu kita mendapatkan tahun yang akan datang. Ya, masalah taraweh dikit lagi insya Allah, mudah-mudahan ya kita bisa bertemu bulan yang begitu mulia, bulan yang kita idam-idamkan, ya. Gembira, orang yang datang bergembira datang ya bulan Ramadan, ya. Allah Ta'ala haramkan jasadnya terhadap api neraka. Menggirangnya macam-macam. Tukang baju koko emang girang, tukang kain girang emang, ya. Cuman girangnya bukan girang itu maksudnya, girang, ya, karena di bulan itu ibarat diobral Allah, obral, ya, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagusnya bagus juga sih ya, yang tukang koko, yang tukang sendal, yang tukang pakaian bagus. Kenapa? Tujuan dia juga buat apa sih memang? Ya, buat ngasih ke orang tua, buat ngasih anak istrinya, buat salin anak istrinya, bagus, nggak salah, ya, nggak salah. Cuman bergembiranya bukan bergembira karena mumpung di bulan puasa banyak yang beli koko, banyak yang beli pakaian, bukan. Tapi bergembiranya karena di bulan tersebut Allah Ta'ala lipat gandakan, ya, amal ibadah kita, pahalanya dilipat gandakan. Bergembira. Insya Allah ya, beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi kita akan menjumpai bulan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu ada ibadah yang tidak berbarengan niatnya. Ada lagi apa lagi? Yaitu seperti zakat. Zakat juga sama. Nggak pas misalkan ngasih langsung niat, nggak begitu juga. Dari rumah aja kita udah niat tuh, dari rumah nih, ya, itu beras, baik zakat fitrah atau zakat mal, ya. Di sini mah banyak kali yang udah nisab, ya, yang emasnya di atas 85 gram, ada emasnya 85 gram. Kalau dari tahun kemarin sampai sekarang udah wajib tuh, ya. Tahun kemarin bulan Rajab ada 100 gram, sekarang masih 100 gram juga, udah keluarin, ya, keluarin rub'ul usri, ya, 1/4 dari 1/10, 2,5%-nya keluarin dah, keluarin. Kalau nggak dikeluarin bahaya nggak dikeluarin mah, ngapa nggak ada umur, ya, dipegang sama istri. Dipegang sama istri beres masa idahnya ada yang ngelirik, nah itu mas buat siapa kira-kira nih? Ini buat siapa? Buat orang lain, ya, buat orang lain itu mas, ya. Akhirnya apa? Kewajiban zakat yang nggak dikeluarin, ya, kewajiban zakat yang nggak dikeluarin,
terus emas kita dipoya-poya sama orang lain kalau ada, ya kalau ada. Tapi baru emas 10-20 gram mah nggak berkewajiban ya. 20, 30, 40 gram belum berkewajiban ya, belum berkewajiban. Dan mengatakan 80 gram dan mengatakan 85 gram emas itu baru berkewajiban dikeluarkan zakatnya, itu pun baru masuk nisab, belum masuk haul, karena dua dia ada, harus haul dan juga nisab. Itu kalau dipakai sama tidak dipakai sama nggak? Sama. Ada yang dengar kalau dipakai enggak? Hah? Ada yang pernah dengar kalau dipakai enggak? Kalau dipakai, iya. Pakai semua itu 80 gram kira-kira. Miring aja orang kira-kira ya. Maksudnya itu kalau selalu dipakai enggak perlu dijakatin, tapi kalau disimpan dijakatin. Enggak, tetap orang dipakai paling berapa gram sih dipakai? Ya, kira gram. Tetap yang kebanyakan mah disimpannya. Banyakan disimpannya. Terus apa lagi? Ketika berkurban, ini enggak berkewajiban, harus berbarengan dengan pelaksanaannya, niatnya. Jadi ketika orang saya mau beli kambing ya untuk kurban, disitulah jatuh niat. Motongnya nanti kan, setelah imam turun, setelah beres pelaksanaan sholat Idul Adha baru dipotong. Niatnya mah udah lama, beli kambingnya seminggu sebelum Idul Adha dia udah beli, tapi niatnya sudah jatuh ya. Nah itu tidak berbarengan dengan perbuatan. Jadi ada beberapa hal dalam ibadah memang tidak berbarengan antara niat dengan pelaksanaannya. Tapi di dalam sholat, makanya ibadah itu masing-masing ya, masing-masing punya syarat dan rukun masing-masing. Nggak bedanya perusahaan. Kalau perusahaan, baik perusahaan makanan, satu lagi perusahaan apa misalkan sepatu, itu syarat dan ketentuannya masing-masing, punya masing-masing. Kata yang perusahaan makanan, saya mempunyai persyaratan harus begini. Beda dengan persyaratan perusahaan sendal atau sepatu, beda. Ya. Persyaratannya masing-masing. Pun begitu juga ibadah. Antara syarat sahnya sembahyang dengan syarat sahnya wudhu berbeda, sungguh sangat berbeda. Wazaniha takbirut taharrumin. Rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang pertama niat. Ya, yang pertama niat, udah tuh ya, niat tuh. Jadi kalau salat fardu yang wajib kita ucapkan hanya 3. Pertama namanya al-qasdu, qasad fi'il. Namanya qasad fi'il itu usolli. Kalau dalam bahasa kitanya saya salat. Terus menentukan salat apa yang kita laksanakan. Terus mengucapkan fardu, saya sholat fardu zuhur. Kalau berjamaah berarti mengucapkan makmuman atau menjadi makmum ya, Allahu Akbar. Ingat, diucapkannya di dalam hati. Terus waktu pelaksananya kita baru mengucapkan lafaz hamzah, disitulah jatuhnya permulaan hati kita mulai mengatakan kalimat tersebut. Sampai kapan? Sebelum ro lafaz bar itu harus sudah beres. Sebelum jangan udah bar hati masih ngomong, ya nggak sah. Ini masih ruang lingkup takbiratul ihram ya, dari mengucapkan A sampai R. Sebelum itu harus sudah beres. Saya sholat fardu subuh ya, mengikut imam, itu harus sudah beres. Jadi di tengah-tengah daripada kalimat takbiratul ihram. Wasaniha takbirut taharrumin. Rukun yang kedua, rukun salat takbirut taharrumin, yaitu takbiratul ihram. Takbir mengucapkan Allahu Akbar, ihram adalah mahram sebenarnya mah. Artinya apa? Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala mengharamkan diri kita dari perkara selain daripada perkara salat. Dari perkara yang membatalkan sholat, kita haramkan diri kita. Bergerak 3 kali, kita haramkan diri kita. Ya, namanya kita memulai itu takbiratul ihram. Namanya sholat ya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Sholat adalah ucapan, aqwalun wa af'alun dan perbuatan ya,
Muftatahatun yang dimulai bitakbir dengan takbir, wa muhtatamatun dan diakhiri bitaslim dengan salam. Itu namanya sholat. Itu sholat menurut istilah. Kalau menurut bahasa doa, sholat itu adalah berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbiratul taharrumin. Nah, ada beberapa tapi syarat daripada takbiratul ihram. Yang pertama, syarat sah mengucap. Ini sebenarnya baru takbiratul ihram aja banyak penjabarannya. Yang pertama, an yusmi'a nafsahu. Syarat sah orang takbiratul ihram, sebab kalau dia nggak takbiratul ihram nggak sah. Nah, sedangkan di dalam takbiratul ihram ada syarat sahnya. Yang pertama, an yusmi'a nafsahu. Harus dia itu memperdengarkan diri dia. Jadi nggak bisa jadi ya begitu. Nggak bisa, mulutnya nggak mengucapkan. Dan ini apa? Wajib diucapkan. Kenapa? Nanti termasuk daripada rukun kauli. Ya, rukun ucapan. Bukan dalam hati. Ya, kalau tadi mah niat hati, sudah hati mah sudah dikasih dia mah tugasnya satu saja, yaitu niat. Selain dari situ, hati jangan pernah dikasih tugas apa-apa, kecuali nanti khusyuk. Ya, cuman mayoritas ulama ya memang ada yang mengatakan termasuk daripada rukun sholat itu khusyuk ada. Ya, cuman rata-rata di kitab fikih khusyuk memang nggak dimasukkan. Khusyuk nggak dimasukkan. Yang dimasukkan apa? Niat, takbiratul ihram, ya, terus dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan khusyuk tidak dimasukkan di dalam rukun sholat, maka hati cuma satu saja, yaitu kewajiban hati niat doang. Kalau dia mah niat doang. Tadi tuh saya sholat fardhu dhuhr, sudah jangan dikasih tugas apa-apa lagi. Pas ketika takbiratul ihram, karena bukan tugasnya hati, jadi takbir mengucapkan Allahu Akbar di dalam hati itu berarti nggak sah sholatnya. Ada orang kadang-kadang jadi aja udah begitu terus diem tahu-tahu salam sholat. Nggak baca apa? Kata baca nggak? Baca dalam hati. Nah ini yang bahaya mah ya. Sholat baca dalam hati. Nah ini yang apa ya? Yang harus kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan pada anak-anak kita, pada istri-istri kita. Istri bukan istri kita, pada istri belagu. Belagu. Nggak mumpung di musola. Bebas. Di rumah kayak ayam sayur. Alim di rumah mah alim. Jadi yang pertama an yusmi'a nafsahu, memperdengarkan diri dia, ya. Memperdengarkan diri dia mana mengucapkan Allahu Akbar. Dengar diri kita. Atau kita nggak kencang tapi minimal kuping kita dengar. Minimal Allahu Akbar. Ya, gitu ya. Rukun kauli namanya. Rukun kauli. Ya, jadi jangan diucapkan dalam hati dah. Kadang-kadang saya suka nggak betah kalau ngeliatin, ya Allah ini orang bacanya di mana? Mentangannya dua ngatas begitu, mulutnya nggak, itu masih merhatiin. Kan kadang-kadang kita suka terlambat tuh, bukan kadang-kadang keseringan memang terlambat. Ya, dia pas kira takbiratul ihram mulutnya nggak ada cemak-cemiknya gitu, nggak ada cemak-cemiknya, tahu-tahu sedakap aja. Astagfirullah. Ya mungkin daripada apa kasihan yang begitu ya, kasihan. Lebih gagu juga sama, gitu loh, apa harus kedengeran gitu, nggak bisa di dalam hati mah nggak bisa ya. Terus apa lagi? An yakuna halatal qiyami fil fardhi. Ini takbiratul ihram terjadinya ketika kita sudah diri di dalam sholat fardu. Kalau misalkan posisi kita baru mau naik udah Allahu Akbar, ini lagi duduk ya, langsung berdiri Allahu, ini enggak sah. Artinya harus benar-benar kita sudah berdiri. Sebab dia jatuhnya ini terjadinya dia ketika orang itu sudah berdiri lempeng, barulah terjadi takbiratul ihram. Kalau belum lempeng masih dalam posisi bungkuk, dia sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak jadi itu takbiratul ihram. Tapi di dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah
dalam sholat sunnah, sholat sambil duduk boleh. Sehat walafiat, sholat duduk boleh. Cuman mau ngapain? Lagi sehat aja duduk, apalagi sakitnya. Itu kasarnya begitu kan. Ya? Allah Ta'ala masih kasih kesehatan, sholatnya duduk. Mau ngapain? Saking malesnya tuh orang tuh. Saking malesnya. Dia zuhur sholatnya duduk, sah ya sah boleh. Menibarat gaji setengah dipotong. Ya, setengah emang setengah dipotong. Ya harusnya full, jadi setengah digajinya sama Allah Subhanahu. Cuma ngapain coba? Sayang. Mumpung masih bisa diri, mumpung masih masih sehat, bisa diri. Kecuali orang sakit. Kalau orang sakit lo nggak istilah dipotong, enggak, emang sakit. Ini mah sakit kagak apa kagak, ya sholatnya duduk. Nah, itu takbiratul takbiratul ihram. Jadi ketika sholat fardu dia wajib, ya wajib dalam keadaan berdiri. Tapi kalau dalam sholat sunnah apapun, ya sholat sunnah apapun dia laksanakan sambil duduk boleh, ya pahalanya doang. Terus antakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Allahu akbar. Artinya kan Allah maha besar. Diganti sama bahasa kita. Katanya Allah juga paham bahasa. Dan nggak bisa, ya. Nggak bisa, harus dengan apa? Allah harus dengan kata Allahu akbar. Walaupun dengan kata Allah itu maha besar. Paham Allah? Pasti paham. Pasti paham Allah, ya, cuman nggak bisa lah, nggak bisa. Nah ini diantara syarat sahnya takbiratul ihram, ya. Terus at-tartibu fiha, harus tartib. Jadi Allahu akbar, jangan akbaru Allah, ya, harus tartib dulu. Jadi Allah dulu, baru akbar. Ini syaratnya, ya. Ini syaratnya. Baru bisa benar kita takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram? Cuma mengucapkan Allahu akbar. Cuma ini syarat-syaratnya banyak banget dalam kitab-kitab fikih, ya. Nah, di antaranya kayak begitu. An-nutqu bilafdzil jalalah, mengucapkan dengan lafdzul jalalah. Ya Allah, ya Allah. Tasdidnya harus ke bawah. Allahu akbar. Allahu akbar, nggak ke bawah tasdidnya, ya nggak sah juga. Ini banyak buat aturannya misalnya gitu. Emang begitu, ya. Kepala gue pada puyeng, katanya kepala gue pada puyeng, agama banyak batu serah. Ini yang sebenarnya harus kita yang ngikutin agama nggak ngikutin kita. Sebenarnya begitu, kita harus ngikutin agama, karena nanti setelah meninggalnya kita yang akan dibawa oleh agama, begitu. Setelah meninggal kita mau kemana kira-kira kalau bukan agama yang membawa kita? Ya artinya Allah dan Rasulnya yang menentukan tentang masalah ibadah kita. Jadi bukan bagaimana kita, bagaimana Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala begini. Ini kadang ada orang yang mengatakan banyak banget aturannya, jadi pada puyeng atau misalkan gitu. Agama banyak banget aturannya, ya Allah, itu kata-kata yang bahaya itu, ya, bisa mengeluarkan orang tersebut daripada agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Terus ada mumaddi hamzatil jalalah, tidak memanjangkan hamzah lafdzul jalalah. Allahu akbar, hamzahnya dipanjangin, nggak sah, ya. Ada mumaddi ba'i akbar, tidak memanjangkan ba pada lafaz bar, akbar. Ini sering-sering ibu-ibu, nenek-nenek nih, ibu-ibu kesel sama anaknya, Allahu akbar, kan gitu kan ya? Allahu akbar, padahal masalah itu. Dan artinya pun berbeda. Artinya berbeda. Bukan ibu-ibu doang kali, bapak-bapak juga sama, kesel sama anak, kesel sama tetangga, misalnya Allahu akbar. Padahal mah itu salah, ya, nggak boleh dipanjangin dalam situ karena artinya bakal berbeda. Terus ada mutasdidil ba, tidak boleh ba-nya ditasdidkan. Allahu akbar, ya. Terus apa lagi? Al-mu'alatu bainahuma, harus terus-terusan dua-duanya antara lafdzul jalalah dengan akbar. Jadi Allahu akbar, ya Allah, diam dulu baru akbar gitu ya. Ada mumaddi alifil jalalah ziyadatan ala sab'i alifat, tidak boleh memanjangkan alif
Ya, pada lafdzul jalalah Allah, Allah tidak boleh panjangkan. Ziyadatan ala sab'i alifat, lebih daripada 7 alif. 7 alif itu 14 harokat. 1 alif 2 harokat. 1 alif 2 harokat. Jadi kalau 7 lebih dari 7 alif atau 14 harokat, maka nggak jadi. Allah panjang banget itu Allahnya ya, nggak jadi kalau lebih daripada 7 alif atau 14 harokat ya. Lagi mikirin apaan aja, padahal cuma mengucapkan saya sholat fardu zuhur doang, itu sampai panjang begitu nggak beres-beres. Ya Allah, nggak beres-beres, padahal cuma mengucapkan saya sholat fardu zuhur mengikut imam fardu karena Allah Ta'ala, sampai 14 harokat belum beres juga ya. Apa yang dipikirin? Jadi ada mumaddi alifil jalalah, biarin ya, jangan maju terus, yang ngaji maju ya, di akhirnya yang ini belum paham udah maju aja. Jadi takbiratul ihram aja dulu, niat mah tadi alhamdulillah udah beres tuh niat ya. Sekarang takbiratul ihram, biarin. Emang sebenarnya pelajaran bocah-bocah kecil ini, pelajaran bocah kecil, tapi nggak salahnya ya. Yang udah paham alhamdulillah ya, yang belum paham juga alhamdulillah. Artinya apa? Dikaji daripada kitab Kaifiatus Shalah ini ya, buat tambah-tambah. Dan orang nggak selamanya ya, yang kecilnya waktu kecilnya ngaji ya alhamdulillah, tapi kecilnya waktu kecilnya nggak ngaji kan bahaya ya. Atau ngajinya cuma Quran doang, salah ngaji Quran doang, misal gini, salah nggak ngaji Quran doang. Kalau ngaji Quran doang ya salah. Artinya apa? Ngaji Quran harus berjalan, ngaji syariat juga jalan ya. Kenapa? Karena ketika kita nanti masuk akil baligh, bukannya kita waktu itu kalau sekarang udah balik semua, udah kelewat semua ini ya. Waktu itu ketika kecil kita disuruh ngaji sama orang tua kita, tujuannya apa? Tujuannya ketika kita masuk akil baligh ya, hukum-hukum agama yang terkena kepada kita sudah paham. Sholatnya udah paham ya, puasanya udah paham, bacaan sholatnya udah paham tuh ya gitu. Nah tapi dulu waktu kecilnya nggak paham, waktu kecilnya nggak paham, kata seorang ulama, makanya ulama itu mengatakan setiap orang yang mau melakukan sesuatu itu wajib mengetahui keilmuannya. Kalau tidak dia bakal terjerumus di dalam perkara yang tidak diridhoi Allah. Mau tidak mau dagang harus tahu ilmu dagang ya, mau sholat wajib tahu ilmu masalah sholat, mau nikah wajib mengetahui ilmu masalah nikah ya, wajib. Kenapa? Tujuannya nanti ketika dia melaksanakan perkara tersebut dia sudah tidak salah, artinya dia sudah sesuai dengan tuntunan agama. Oke, kalau yang nggak paham kadang-kadang dikit-dikit sama istrinya, gue cerain lu, jatuh talak ya. Habis ngomong gue cerain terus, malamnya tidur bareng-bareng, akhirnya zina kan, berzina, punya anaknya hasil bukan anak dia sebenarnya tuh. Kenapa? Dia sudah apa? Yang tadinya akdun nikah dilepas lagi sama talak. Akdun kan ngelipat gitu ya, tuh ngikat akdun tuh, diikat dengan akdun nikah, dengan talak kelepas lagi, mau soreh mau kinayah. Kalau soreh tidak wajib adanya niat, tapi kalau kinayah wajib adanya niat. Buat tukar tambah loh, misalin ya, ada niat buat menceraikan, jadi talak tuh ya, bini tukar tambah kayak motor. Karena bisa bercanda bisa aja kan ya, gue tukar tambah bini begini nih, cerewet ampun-ampunan ya, gue tukar tambah, dalam hati niat saja jatuh talak ya, jatuh talak. Ya Allah disajina Allah. Wa an la yazida wawan bainahuma, tidak boleh menambahkan huruf waw antara Allah lafdzul jalalah dengan akbar. Allahu wa akbar tidak boleh ya, tapi alhamdulillah
Ya, yang kita laksanakan alhamdulillah enggak macam-macam mana kali menambahkan wow, enggak takbir kita itu ya. Terus apalagi cuman kadang-kadang bisa juga Allahu Akbar. Nah ini memang sering dah ini mah. Ada aja Allahu Akbar. Nah ini sering Allahu Akbar, enggak juga kita begitu ya. Wa an la yazida wawan qabla jalalah. Jangan enggak boleh juga menambahkan waw sebelum lafdzul jalalah. Wallahu Akbar. Lagi sholat wallah, orang belajar di mana kira-kira ya sholatnya wallahu akbar gitu. Terus antak tarina bin niyah, harus berbarengan dia dengan niat ya, diantaranya ya. Terus takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam, dikit lagi ya, harus apa? Mengakhirkan takbirnya si makmum daripada takbirnya si imam. Jadi si imam Allahu Akbar baru si makmum. Jangan bareng-bareng. Nggak sah. Apalagi duluin mah. Terus an yakuna mustaqbilal kiblah, harus menghadap ke kiblat. An la yaksida bit takbir ghairas shalah, tidak bermaksud takbir itu dengan selain daripada salat. An yaqta'a hamzah Allahu akbar fayantiqa bil hamzah ya. Nanti insyaallah permasalahan-permasalahan yang ada dalam takbiratul ihram di pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah masuk salat Isya ya. Mudah-mudahan ini sekelumit kita bisa memahami daripada pelajaran kitab daripada kitab Kaifiyatus Shalah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah al-mu'azzama wa sabbil masani wal Qur'anil azim an tabtaha lana bi kulli khair wa anta tabaddala ya maulana muamalataka li ahlil khair wa anta hafadhna fi adyanina wa anfusina wa ahlina min kulli mihnah wa fitnatin wa bi'sin wa dhair innaka waliyyu kulli muddakhir ya arhamar rahimin. Allahumma bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal mudahhar tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musahadatika wa amitna ala ahli sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.